Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu sehat walafiat ya. Selamat siang. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan kegiatan belajar bersama kita di hari ini. Dan sedikit ada masalah tadi, mohon maaf. Semoga nanti ke depannya tidak ada lagi. Oke, biar lancar semuanya dan langsung aja kita mulai kegiatan kita dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu. Waalaikumsalam Bu Hera. Silakan Ibu Dewi. Dilanjut. Terima kasih Bu Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah. Iya, kami juga mohon maaf tadi ada kendala dengan link Zoom-nya ya. Harusnya tadi kita mulai jam 12.45, ini baru mulai jam 14.05. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kita akan membahas soal matematika, belajar bersama. Nanti misalnya ada yang perlu didiskusikan, ada solusi yang terbaik, Bapak Ibu bisa memberi saran, masukan, boleh. Karena kita dalam rangka diskusi mencari solusi yang tepat. Ini Bapak Ibu dari Retaka calon PPG tahun ini, nanti tes akademiknya tanggal 16 sampai 30 Maret. Bapak Ibu nanti sistemnya daring domisili, jadi daring di rumah masing-masing. Nah, itu nanti Bapak Ibu calon peserta PPG menggunakan 2 perangkat. Nah, nanti dari pengawasnya itu dari LPTK yang sudah ditunjuk oleh Dikti yang terdekat dengan universitas, dengan tempat tinggal Ibu yang terdekat dari sana. Jadi misalnya saya di Jember, itu LPTK yang ditunjuk adalah Universitas Negeri Jember. Jadi mereka yang akan mengawasi saya ujian online secara daring domisili. Itu ya Bapak Ibu. Sesuai yang terdekat domisilinya. Kalau UP itu dulu LPTK-nya di Acak. Jadi misalnya saya dari Al Muslim, maka yang jadi pengawas adalah LPTK yang ditunjuk itu dari Universitas Pendidikan Indonesia Semarang. Jadi dipecah di di Acak. Nah, kalau Ibu nanti di rumah masing-masing tapi pengawasnya dari LPTK terdekat, gitu disiapkan saja materinya. Oh ya, saat ini sudah ada ini ya, kawan di SIM PKB Bapak Ibu dan calon PPG sudah ada. Jadi sudah ada keterangan di situ lulus administrasi. Tadi ada yang sudah buka tadi. Ya, setelah kemarin itu statusnya ajuan Anda disetujui. Nah, sekarang statusnya Anda sudah lulus PPG, calon peserta PPG gitu. Jadi Ibu sudah bisa menyiapkan materi-materi untuk nanti tes akademik, termasuk mengikuti pembahasan soal-soal UP. Ya, karena Bapak Ibu UP itu banyak sekali pengalamannya. Jadi saya harap Bapak Ibu calon PPG sering-seringlah belajar pada kakak kelas. Kakak kelas ya. Pada ini ya, retaker ya, benar. Nah, saat ini di bimbel rumah guru kan ada jadwal sudah di-share oleh Bu Tiwi, ada yang pesertanya retaker, ada yang pesertanya calon PPG. Nah, itu Ibu bisa ikut duanya, yang calon PPG ini. Jadi nanti ada gambaran di mana nanti soal tes akademik itu, potensi akademik gitu.
Baik, kita mulai untuk membahas. Kemarin waktu minggu kemarin kita sudah membahas PKN ya Bapak Ibu di Teker. PKN dari part 1 sampai part 6. Hari ini kita kemarin agak santai ya, agak membaca aja kan, menentukan jawaban gitu. Sekarang kita berhitung dulu. Berhitung dulu nih biar gak bosan baca terus. Saya share dulu ya. Matematika. Nah ini. Nopal, tidak. Ibu? Muncul. Kurang besar tulisannya? Besarin dikit, Mbak. Sedikit lagi mungkin, Bu. Begini? Ya, sudah, Mbak. Sudah cukup? Cukup. Ya. Baik. Saya bacakan soal nomor 1. Ini soal matematika. Kita mengingat sudah paham dengan soal ini, nanti dibantu untuk menjawab ya. Boleh kita diskusi bersama. Baik, nomor 1. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 30 meter kali 18 meter. Di sekeliling taman dipasang tiang lampu dengan jarak antar lampu 6 meter. Jika harga tiang lampu sebesar Rp200.000 per tiang, maka biaya yang diperlukan seluruhnya adalah A. 1.200.000, yang B. 2.200.000, C. 3.200.000, yang D. 3.500.000. Bapak Ibu juga boleh menyiapkan ini alat tulis untuk berhitungnya, bisa orat-oret di rumah masing-masing. Menghitung dulu. Pala pejaan. Apa? Nah, sambil menghitung, saya juga akan menghitung di sini. Bapak Ibu juga bisa memperhatikan di layar. Nah, yang diketahui apa dulu nih? Panjang 30. Tamannya berbentuk panjang. Persegi panjang. P sama dengan 30. L 18. Sama dengan 18. L sama dengan 18. Ya. Nah, di sekeliling. Nah, di sini ada kata-kata di sekeliling taman. Ini pastinya menuju apa? Keliling. Nah, ya. Keliling persegi Panjang. Ya, rumusnya apa? 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali L. 2 kali P tambah L. Kali P tambah L. Tambah L. Tambah, Bu. Tambah Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita masukkan 2 kali 30 ditambah 8. 8 dikali 2. 76. Dengan berapa, Bu? 2 kali 48. 48, 96. 48 dan 96. Ya, benar nggak 96? Betul. Nah, Ya, benar. Jadi keliling persegi panjang sudah diketahui 96. Ya. Lalu, nah karena tiangnya Ada 6. ya bukan Kelilingnya. Jarak. Dibagi 6. Dibagi 6, 96 dibagi 6. Ya, benar.
Kalau misalnya nggak ada 6-nya, kita sudah tahu 96 Tinggal meter lalu kalikan. dikalikan 200.000. 200. Tapi di sini jaraknya tiap 6 lampu itu 6 meter. meter. Bagi. Maka kita harus Dibagi dulu. Bagi 96 dibagi 6. 16. Hmm. ada berapa? 96? 96. 16. 16 ya. 16 lampu. Udah kenceng Sama. salah lagi. 16 dikali 16 dikali 200. Bu Tiwi keseringan antri minyak. 16.000 16 kali 200. kali 200.000. Berapa Bu Tiwi? Habis belajar dari Bu Halmia. 3.200.000, Bu. Gara-gara minyak, Bu. Iya, Bu. Pandai berhitung. Ayo berangkat. Berangkat. Berangkat kemana, Pak? Jadi biaya Katanya totalnya antri adalah juga. 3.200.000 yang C. yang C. Itu ya Ibu-ibu. Ini kita harus teliti. Ternyata ada jarak antar lampunya. Kalau misalnya nggak ada jaraknya, itu langsung aja dikalikan, gitu kan? Ya. Ya, Bu. Iya benar. Nah baik, kita lanjut nomor 2. Ada yang ingin membacakan? Ya, Bu. Iya, Bu. Silakan, Ibu. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 12 meter dan lebar 10 meter. Di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan dipasang keramik. Luas keramik untuk jalan adalah A 42 meter persegi, B 46 meter persegi, C 44 meter persegi, D 8 meter persegi. Harus apa? Ya, kita buat sketsanya dulu Lain ya. apa? Ya, Bu Halmia. Buat sketsanya dulu ya. Persegi persegi panjang. Nah, ini ada kolam berbentuk persegi panjang. Panjangnya 12 dan lebarnya. Jadi yang biru, bangun yang biru ini panjangnya 12, lalu lebarnya 10. 12, lebar 10. Nah, Jarak 1 meter. Keliling, mencari keliling juga. Nah, untuk panjang dan lebar bangun yang di luarnya, karena ini ada keramiknya. Jadi yang putih ini keramik. Jadi yang putih keramiknya. Bentar Bapak Ibu. Di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan dipasang keramik. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, selisih antara kolam yang biru dengan persegi panjang yang putih. Nah, itu adalah luas keramik. Ya kan?
Timun. Rodong. Tabang itu goreng. Goreng. Delapan jawabannya ya, Bu. Berapa, Bu? 48 meter jawabannya. Sampai kayak Nah, ini. Jadi, panjang kolam sama dengan 12. Lebar kolam sama dengan 10, ya kan? Luas sama dengan 12 kali 10, yaitu sama dengan 120 meter. Dari sini, ini Bapak Ibu bisa dimengerti kolam yang pertama. Bisa, Bu. Nah, bisa ya. Nah, ini hasil yang nomor 1. Kemudian saya akan menghitung luas yang telah ada keramiknya. Telah ada keramiknya di luar. Jadi panjang bah P sama dengan 1 tambah 12 tambah 1. 11 tambah 1. berapa berarti? 14. 14 ya? Ya. Ya. Lalu lebar yang setelah ditambah keramik 1 tambah 10 tambah 1. tambah 10 tambah 1 berapa? 12. Jadi luasnya Luasnya keramik 14 kali 12 14 kali 12 sama dengan 168. 168 meter. Keramiknya saja. Persegi. Jadi luas daerah yang di keramik 168 dikurang 120. Jadi hasilnya 48. ya 48 meter. Itu ya. Persegi. Jadi 8 meter berarti yang D. Jadi gitu caranya mensketsa Bapak Ibu. Jika ada soal seperti ini, keramik atau apa, dibuat sketsa dulu agar tidak bingung. Baru nanti kalau sudah ketemu pasti akan mudah. Tuh. Baik, nomor 3. Silakan dibaca. Saya akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak 2 meter. Jika satu pohon memerlukan biaya 30.000, seluruh biaya penanaman pohon cemara adalah A. 6.600.000, B. 1.650.000, C. 5.770.000, D. 3.300.000. Ya. Diketahui apa dulu ini, Bu? Jari-jari. Jari-jarinya. R Meter. Jari dengan 35 meter. Lalu jarak Marang. berapa? 2 meter. Lalu biaya Biaya 30.000. Ya, kira-kira ini kita harus mencari rumus apa dulu? Keliling. Ya, lingkaran. Lingkaran 2 PR. 2 PR. 2 PR.
Dua kali 22 per 7 ya. 22 per 7 kali 30. Kali 35. Kali 35. 44 kali 44 kali 5. 220. Dua berapa? 220. 220 meter. Ya. Lalu karena jaraknya tiap 2 meter maka harus Bagi 2. ya 110. 110. Jawabannya D. biayanya sama dengan 3 110 kali 30.000. berapa? 3.300.000. 3.300.000. Ya, benar. Jadi biayanya adalah 3.300.000. Nah, ini nomor 4, soal persamaan. Harga 4 kg terigu dan 3 kg beras adalah 39.000. Sedangkan harga 2 kg terigu dan 5 kg beras harganya 37.000. Harga 3 kg terigu dan 2 kg beras adalah, nah ini perumpamaan ya. Yang A 36.500, yang B 28.500, yang C 30.200, yang D 28.000. Baik, kita hitung persamaannya. Bapak Ibu, kalau ada soal seperti ini bisa diumpamakan dengan A dan B, X dan Y gitu ya. Pakai variabel. Iya, pakai variabel. X terigu, Ya. beras, Terigu itu X, X. Kemudian beras Y. beras Y. Nah, kita masukkan ke menggunakan variabel. Jadi 4X plus 3Y ditambah 3Y Sama dengan 39.000. Lalu 2X ditambah 5Y sama dengan 37.000. Nah, setelah seperti ini Dicari persamaan. iya, dicari agar variabelnya sama, agar mudah dioperasikan menjadi pengurangan. Jadi harus sama nanti variabelnya. Misalnya saya pakai 3 dan 5Y. Jadi yang atas kali 5, saya kalikan 5, yang bawah, bawah saya kalikan 3. Ya. Jadilah persamaan 20X ditambah 15Y 15Y sama dengan 195. Ya, sekarang yang ini 6X ditambah 15Y sama dengan 111. Gini, benar nggak? Ya, Bu, betul. Benar ya. Lalu kita kurangi 14X. Nah, setelah dikurangi, kita akan mendapati X. Ya. Jadi 20 dikurangi 6. 14X. 14X. Sama Y-nya udah habis ya? Habis. Jadi 195 dikurangi 111. 84. Ya. X sama dengan
84.000 dibagi 14. Ya, berapa? 6.000 ya? 6.000 ya? 6.000. Ya, 6.000, Bu. Lalu kita cari kebersamaan substitusi X ke Y. 4X ditambah 3Y. X-nya langsung saya ganti ya. Ya, 4 dikali 6.000. Pakai 6.000. Tambah 3Y. Sama dengan 39.000. 24.000 tambah 3Y. Sama dengan 39.000. 3Y sama dengan 15.000. 15.000. Kurangnya 24.000. Ya ditulis aja. 39.000 dikurangi 24.000. Y sama dengan 5.000. Yang ditanya. Lalu ditanya lagi. Ya. 3X plus 2Y. Langsung kita masukkan 3X tambah 2Y. 3 kali 6.000 ditambah 2 dikali 5.000. 28.000. Ditambah 28.000. Yang Iwi, D maka ya. nanti soal ini yang keluar, Bu. Biasanya kan cuma diganti angkanya aja, Bu, lebih ini kan angkanya lebih besar. Ini kan angkanya sederhana. Kemarin kami nggak dapat soal ini, Bu. Ada di soal retaker angkatan sebelumnya ada, Bu. Mudah-mudahan soalnya begini ya. Ya, amin. Tidak sesulit soal UP. Amin, mudahan, Bu. 952. Nah, ini nomor 5, ada suku bunga. Maria menabung di bank sebesar 2.500.000 dengan suku bunga 16% per tahun. Berapa lama menabung agar tabungan Maria menjadi 2.600.000? Gimana ini Bapak Ibu yang ada bunga-bunganya gini? Panggil teller. Dicari dulu bunganya. Cari ya. 16% dari 2 juta Bunga di taman. Saya Bu Halmi ada. Ayo Bu Halmia turun tangan. Bu Halmia gimana Tadi ini? ada Bu? Pak Yuli. Pak Yuli. 16% dari 2,5. Ada Bu Almia. Berapa? Pak Yuli, ayo. Berapa 16% dari? Gini hitungannya ya. Ya. Coret. Berarti 16 Jadi kali. nanti 25 Kali 16. ya 25 kali 16. 400 ya. Berapa Mbak? 400 berapa itu? 400.000. 400.000. Lalu berapa lama menabung agar tabungan Maria menjadi 2.600.000? Jadi kan dia hanya naik 100.000 kan? Ya, heeh. Selisih Nah, sedangkan dalam 1 tahun Maria ini naiknya 400.000, berarti dia nggak sampai 1 tahun kan? Ya. Ya, nggak sampai 1 tahun. 1 tahun aja naik 400.000. Bagi ini ya 12 bagi 4 berarti 3. 12 ya. Berarti 3 bulan. dia udah dapat diketahui ya kalau Iya. 401 tahun berarti dia dibagi 4 kalau hanya naik 100 berarti 3 bulan. Per 3 bulan.
Jadi 400. Bukan soal gitu. Hitung-hitung harga rumah itu 400-an. Itu kali 1/4 kali 12. Nah, jadi untuk menuju 100.000 ini, karena memang ditargetkan hanya naik 100.000, maka dia kan dibagi 4. Ya. Ini gimana kalimatnya ini tadi? Jadi 400.000 dibagi 4. Ya benar ya, dibagi 4 kan 100.000. Berarti di dalam 1 tahun. Ini kan 400.000 dalam 100.000 dalam setahun, 12 bulan. Nah, yang diminta hanya 1/4-nya, berarti kan 1/4 kali 12 ya. 1/4 berarti dibagi 3, bukan Mbak? Gimana Bu? 1/4 dari setahun bukannya 3? Iya, benar kan? Berarti enggak, maksud saya nulis di sininya biar mudah dibaca. Ini ya, Bapak Ibu ya, benar nggak? Ini yang 4 bulan, bulannya dihapus. Oh ya. Belum jadi teller ya. Akad kerja di bank ini, Pak. Bu. Bu Halmia, gimana kondisi cuaca di situ, Bu? Hari ini cuaca cerah. Biasa sore baru. Oh, di sini hujan Bu, tiap hari Bu di Jember. Baik, nomor 6 ini kita sudah sampai di pola bilangan. Yang akan membacakan siapa? Jika rumus suku ke N dari suatu barisan adalah UN sama dengan 5 min 2N kuadrat, maka selisih suku ketiga dan suku kelima. Nah, ini bukan ditanya suku kelimanya berapa, suku ketiganya berapa, tapi malah ditanya selisihnya, ya kan? Belum tahu. Kita kan belum tahu suku ketiga itu berapa, kita kan belum tahu suku ketiga. Tolong ya, di mute dulu. Baik, kita akan mencari suku ketiga dan suku kelima dulu, baru nanti kita cari selisihnya. Nah, ini Bapak Ibu, coba kita lihat. Nah, ini rumus suku ke N, rumusnya UN sama dengan 5 min 2N kuadrat. Nah, kita cari suku ketiga, kita masukkan 3, 5 min 2, 3 kuadrat, sama dengan min 13. Benar nggak hitungan saya sampai tahap ini? Coba dikoreksi Bapak Ibu. Betul Ibu, betul. Ya. Kemudian kita cari lagi suku kelima. 5 saya masukkan, ini bukan 2, ini kuadrat ya. Ini kuadrat, saya kecilkan dulu. 5 kuadrat 25 lalu kali 2 50. 5 dikurangi 50 minus 45. Ya, benar betul ya? Bu, cocok. Ya, benar. Lalu selisih antara U3 dikurangi U5. Jadi U3 dimasukkan, ini harusnya ada kurung. Nah, minus 13 dikurangi
minus 40. Jadinya seperti ini. Ya, itu negatif ketemu negatif jadi Iya. plus itu. Benar nggak, Pak? Iya, betul, Bu. Ya, Negatif jadi dan positif. kalau Iya. kita tidak teliti dengan angka atau tanda ini negatif, maka nanti kita bisa-bisa pilih yang Mungkin Ibu 32 tulis saja, Bu. Di minus bawahnya 32. itu ditulis, Bu. Ya, Di bawahnya negatif 13 dikurangi negatif 45 itu diperinci lagi. Positif. Mungkin Jadi teman-teman ada yang positif. bingung, Bu. oh iya, Pak. Jabarkan lagi. Plus ditambah Jadi negatif 13 13 ditambah 45. ditambah 45. 45. Min 13-nya dari mana ya, Bu? Dengan Suku Negatif Dari ketemu suku ketiga. negatif. Suku ketiga. Ketiga suku. suku ketiga. Ini suku ketiga, Bu, dapat minus 13. Lalu suku kelima hasilnya minus 45. Lalu minus 13 dan minus 45 itu selisihnya berapa? Kita cari. Jadi minus 13 minus negatif 45. Gitu. Nah, saya perinci di sini. Jadi hasilnya karena ini positif, Kisaran positif maka hasilnya positif. ya. Min kali min, demikian plus. Jadi minus 13 ditambah 45 hasilnya positif 32. PKB cek enggak status. Lina screenshot coba kirim ke gue, Lin. Cek Ini lagi ya? lain ini Lina itu ya. Ya, Bu, sip. Ya benar ya. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya tanda-tanda negatif dan positif harus lebih teliti ya, karena pilihan salah minus 32 ada, lalu positif 32 ada juga. Dua-duanya ada. Iya, dua-duanya ada, Bu. Takutnya pas salah tanda. Ya. Gitu Tanda ya, itu bisa negatif, dilanjut ya. positif itu biasanya itu. Sensitif, Pak. Sensitif. Iya, menentukan positif dan negatif sangat sensitif. Nah, iya, harus akurat itu, Bu. Harus akurat, benar, Pak. Baik, saya lanjutkan nomor 7. Rumus suku ke N dari suatu barisan adalah 4 plus 2N min AN kuadrat. Jika suku keempat adalah minus negatif 36, maka nilai A adalah, nah ini dicari nilai A-nya. A minus 3, B minus 2, C 2, D 3, dan E 4. Kita hitung bersama. Rumus suku ke N-nya sudah ada. Nah, ini. Nah, ini. Rumus suku ke N. Kita masukkan dulu. Karena diketahui U4 itu adalah minus 36, maka kita masukkan rumus U4. Jadi, dari sini 4 ditambah 2 kali 4 dikurangi A, hanya karena ditanyakan, lalu 4 kuadrat. Hasilnya, saya perinci lagi di sini. U4 sama dengan 4 ditambah 8 dikurangi 16A. Sampai sini hitungan saya, silakan dikoreksi Bapak Ibu. Ya. Halo. Benar, Bu. Ya, benar ya. Baik,
Kita lanjut. Udah dibuka belum? Lalu U4 saya masukkan baru minus 36. Ya, nanti 4 tambah 8 itu 12. 16A tetap. Saya pindahkan ke sebelah kiri, jadi positif 16A. Lalu minus 36 saya juga pindahkan menjadi positif. Dari sini, Pak Ibu silakan dikoreksi. Betul. Ya. Baik. Ini banyak yang diam, banyak yang bingung atau gimana ini? Iya, coba kalau Bapak Ibu bingung sampai mana bingungnya? Ya, saya yakin banyak yang bingung ini Bu dari yang rumusnya itu. Oh iya. Sebentar. Kita kan ada rumus suku ke N sudah ditentukan di pertanyaannya. Ini rumusnya. Rumus suku ke N ini. Dilihatkan pertanyaannya Bu. Ya, sebentar. Nah ini rumus suku ke N-nya sudah ditentukan. Ini. Ya. Lalu diketahui juga suku keempat katanya. Suku keempatnya itu adalah negatif 36. Tadi Bang Eta kan Berarti N-nya 4 kan? Ya, benar Bapak. Karena kita sudah diberi bantuan U keempatnya sudah ada, jadi rumus itu kita pakai suku keempat, gitu ya. Iya, ini perlu ditekankan lagi, Bapak Ibu, ini rumus suku ke N, bukan yang rumus paten ya. Dulu pernah kita bahas kalau rumus paten UN secara umum itu adalah UN sama dengan B plus N-1 kali B tambah N-1 kali B. Gini ya, ini kan rumus umum. Kita disuruh dari UN suku keberapa gitu kan. Tapi dalam soal ini beda apa ya? Beda soal, beda bentuk soal. Formatnya seperti ini. Jadi mereka soal sudah menentukan rumus suku ke N-nya. Jadi boleh seperti itu. Kita hanya menentukan. Artinya jika nanti soal itu ada seperti ini dan rumusnya beda, ya caranya sama, tapi pakai rumus yang ada di soal tersebut. Iya. Jadi kita pakai rumus pada suku ke N yang telah ditentukan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah sampai sini UN yang saya gunakan yang ini. Karena yang diminta memang 4 tambah 2N dikurangi AN kuadrat. Gitu. Saya nggak bisa pakai yang UN ini. Karena tidak sesuai dengan yang diminta oleh soal. Ya, permintaan soal. Ya, betul. Iya, Bu. Nah, mengganti N saja dengan 4. Gimana? Mengganti N menjadi 4. Masuk Iya, karena di situ diketahui U4, suku keempat. Kalau misalnya di soal diketahui suku ketiga adalah, ya itu pasti nanti pakai suku ketiga, pakai angka 3 nanti N-nya Bu. Iya, benar. Jadi U4 ini saya peroleh karena di soal memang tercantum yang diketahui itu U4 atau suku keempat. Saya masukkan 4 ini bukan karena suku keempat, tapi memang rumusnya 4 yang pertama kebetulan. 4 ditambah 2N, jadi hanya N-nya yang diganti 4. Nah ini N diganti 4. Jadi 4 dimasukkan, lalu N yang ini juga diganti 4. Kita hitung satu persatu. 4, 8, 16A. Ya kan? Iya. Ya benar. Lalu 4 di sebelah kiri,
karena sudah ketahuan itu minus 36, maka saya masukkan sesuai tempatnya, yaitu minus 36. Sama dengan di posisi sebelah kanan, ini adalah hasil dari operasi hitung yang tadi. 4 tambah 8, 12. Lalu 16A ada variabelnya. Nah, 16A karena tidak bisa dioperasikan dengan 12, ini saya pindah karena ada variabel. 16A saya pindah ke sebelah kiri yang awalnya negatif menjadi positif. Kemudian minus 36 saya juga pindahkan menjadi dikumpulkan dengan 12 agar sama-sama bisa dioperasikan. Pindah guas. Nah, sampai sini 12 tambah 36 itu 48. Ya. Lalu A itu 48 dibagi 16. Jadi hasilnya 3. Kan yang ditanya A. A itu kan suku pertama. Ya, Bu. Gimana Bapak Ibu? Ada yang masih bingung? Terima kasih. Lanjut ya. Nah, ini lagi. Nah, ini beda lagi. Bukan diketahui rumus suku ke N-nya, tapi diketahui barisannya. Coba kita lihat. Suatu barisan ini pakai 1, 4, 7, 10 memenuhi pola tertentu. Entah itu pola apa. Yang pasti itu pola tertentu, berpola gitu ya. Suku ke-10 dari barisan itu adalah... Mbak udah sampai rumah, belum WA Ibu. Pakai rumus umum ini ya, Bu. Ya. Karena ini ada pola, Bapak. Sama seperti tadi, karena sudah ditentukan, kita akan pakai pedoman pada ini, pakai barisan yang ini. Jadi ada beda. Memang iya, benar. Ada awal dan ada beda ini. Iya, benar. Jadi pakai rumus umum yang di atas. Yang UN A-1B, Pak. Plus. Nah, ini. Karena di situ hanya diketahui barisannya. Kira-kira ini kenapa disebut barisan? Karena aritmetika. Ya, karena bedanya tetap. Tetap, ya. Ada selisih yang sama. Nah, kita pakai rumus umum. Kita masukkan UN sama dengan A plus N-1B. Kita masukkan dulu UN-nya, kita mencari rumus ke N-nya dulu. Nah, ini UN sama dengan 1, karena A-nya 1. A itu suku pertama. Ya. Ditulis dulu aja, Bu. A-nya berapa, B-nya berapa, Bu? Gimana, Pak? Ditentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, di atasnya itu. A-nya 1. Diketahui dulu A-nya berapa. Ya, jadi biar teman-teman bisa paham. Ya, 4 dikurangi 1. 4 kurangi 1. Mantap, Pak Yudi. Kurangi 1, 3. Ini ya, Pak? Iya, Bu. Siap. Lalu, setelah itu kita masukkan pada rumus UN sama dengan A plus N-1B. Ya, A-nya saya masukkan 1, kemudian N-nya saya biarkan karena akan mencari rumusnya itu. Lalu B-nya saya masukkan 3. Setelah dikalikan, 1 tambah 3N-3. Benar sampai sini? Lanjut. Jadi UN ketemu rumusnya 3N-2. Sampai sini?
Ya. Lalu kita cari U10 karena yang ditanyakan U10 pakai rumus yang sudah diketahui, yang sudah kita cari bersama. Kurang 2. 3 kali 28 kurangi 2. 28. Apa, Bu? 28. Jadi 28 ya. Sampai sini, sampai U10. Ada yang masih bingung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mengerti. Sekarang ya, Pak. Berarti yang nomor 10 itu ya sama caranya dengan nomor 9 ya, Bu Dewi ya. Coba saya didikte ya, nomor 10 ya. Saya hapus dulu. A-nya 3. Bedanya 5. Ayo saya didikte, dikerjakan bersama. Nggak kelihatan soalnya butuhnya sedikit, Bu. Ini. A-nya 3. Ya, A3. Bedanya 5. Ya. Masukkan UN sama dengan A plus N kurangi 1 kali B. Nah, dengan 3 ditambah N kurangi 1 kali 5. 158. Langsung kasih masuk saja, Bu. 3 ditambah 5N kurangi 5. Langsung kasih masuk itu juga bisa supaya cepat. Jadi UN-nya sama dengan 5N 3 minus 2. N ya. 2. Lalu kita cari U10, Bu. U32. Oh ya. U32. Teringat Ya, 10 terus ya. U32. Ya. 5 kali 32 kurangi 2. 160 kurangi 2, 158. 160 kurangi 2. 58. Ya, 100. Berapa ini? 158. Oh, 160 kurangi 2. 158. Itu ya. Mudah kan ya? Ya. Lanjut. Sudah habis, Pak. Oh, sudah habis ya. Ya. Ada lagi. Oh, masih. Nah, ini disuruh mencari rumusnya. Rumus suku ke N-nya. Kira-kira jawabannya gimana? 1, 3. Kita cari seperti biasa A-nya dulu. A-nya 44. B-nya berarti min negatif 3. min 3 ya, min 3. Negatif 3. Ini ya. Ya. Lalu N dengan A plus N min 1 kali B. 29.
44 ditambah N kurangi 1 kali min 3. Dan 44 ditambah 3N min 3N plus 3. Ini ya. Negatif 3N. Ya. Iya. 44 min 3N plus 3. sama aja. Sama. Sama. Berarti 3N. Negatif 3N. 47 min 3N. Dibalik. Ya, gini ya UN-nya ya. Jadi rumusnya UN. Biasanya yang bervariabel di depan ya. Iya, Kan nggak apa-apa. Nggak mesti, Pak. Kadang juga ada yang gitu. Kalau misalnya ada variabel, tapi variabel yang diikuti itu positif, taruh depan. Jadi rumusnya, karena kita disuruh hanya ditanyakan rumusnya, maka jawabannya ini ya, Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tapi nanti ada, misalnya pilihannya itu ada UN sama dengan 47 plus. Ya, 36. 3N. Ada yang gini. Kemudian ada yang 3N-nya di depan. Misalnya 3N minus 47. Ini. Karena mungkin ada ada yang mengira nanti pengalihan. Pengalihan sama-sama dikalikan positif, sama-sama dikalikan negatif. Jadi variabelnya dijadikan positif, sama-sama dikali kebalikannya. Teknis dibatalkan, tapi tak kirim sih hanya. Tapi kalau sudah hafal konsepnya, sudah paham, tidak akan terkecoh pasti ya. Kita lanjut ya. Ini mau tanya, Bu. Ya, Bu. Ya, UN 44 tambah 3 kurang min 3N itu dari mana ya, Bun? 44 tambah 3. Sebentar kurang... Ibu, saya jelaskan ya. Ini Bu, kalau Ibu rumusnya. Ibu sampai sini rumusnya paham Ibu? Paham. Ya. Setelah itu saya masukkan A 44 lalu ya. N1, B-nya saya masukkan minus 3. Dari sini Bu. Ya, paham, Bun. Paham. Lalu 44 saya tulis kembali. Min 3 kali N itu min 3N. Min 3 kali min 1 itu 3. Oh. Ya. Tadi saya pindah, Bu. Harusnya gini. Plus 3. Gini. Ya, Bun. Oh ya, saya pindah gini ya, Bu. Ya, Bu. Nah. Lalu 44-nya ditambah 3 jadi 47, minus 3N-nya tetap, Bu. Ya, makasih, Bu. Ya, Bu. Ya. Jelas, Bu. Yang apa, Bu, kalau nggak bisa tanya aja. Itu dari mana? Negatif 3 itu yang B negatif 3 itu dari mana? Oh, yang B negatif 3 itu adalah selisih atau selisih. Ya. Selisih Ibu. Selisih setiap suku itu artinya suku kedua dikurangi suku pertama. Iya, suku kedua dikurangi suku pertama. Betul. Suku kedua
dikurangi suku pertama, suku ketiga kurangi suku kedua. Jadi selisihnya itu 3. adalah B. Ya, 44 kurang Bu 41. Dewi, 8 Ya, gitu. Bu. misalnya itu kan anu ya, kalau misalnya kita caranya mencari dengan cara cepat, itu nggak apa-apa ya. Nggak Kalau apa-apa, saya Bu. biasanya kan itu kan barisan pertama kan 44, masukkan saja barisan angka pertama itu kan 1, jadi masukkan N-nya 1 kan 47 dikurangi 3 kan berarti 44, hasilnya sama. Kalau yang seperti ini rumus biasanya cara cepatnya kayak gitu. Ya, Ibu kan apa namanya? Kalau bisa membayangkan dengan cepat seperti itu, yang tahu solusinya Ibu sendiri dan ibu-ibu yang lain boleh pakai cara cepat seperti itu. Ini alternatif jawaban, mungkin lebih teratur cara yang mana, tapi memang memakan waktu lebih lama. Boleh, Bu. Boleh. Kalau ingin menggunakan cara cepat, tapi ini kan alternatif bagi yang kebingungan gitu ya, Bu. Ini dari mana asalnya gitu, Bu. Boleh Bu dicatat cara cepatnya bagaimana? Ya, gimana Ibu? Kalau saya gini, itu kan suku pertama itu kan yang barisan pertama itu kan 44. Jadi urutan angka pertama itu kan 1, 2, 3 gitu ya. Berarti N-nya saya masukkan 1. Biasanya kalau dimasukkan mesti hasilnya sama. Suku pertamanya 44. Jadi tadi kan kita langsung jawab di ABC-nya ya, dimasukkan satu-satu. Misalnya yang tadi yang A itu kan misalnya contoh ini aja yang B ya, misalnya yang B 46 dikurangi 2 kali 1 kan berarti 46 kurangi 2 berarti kan salah. Nah, yang lain dimasukkan itu. Ibu coba-coba. Oh iya. Nggak coba-coba, Bu. Nggak coba-coba. Semuanya Biasanya dicoba semua dari A sampai B. tapi itu lebih cepat kalau menurut saya. Kalau pakai rumus memang Beda orang, seperti beda ini. sistem, Ibu. Ya. Jadi tapi biasanya dicek hasil dengan itu sama hasilnya. Iya, Jadi benar, N-nya 1 ya, Bunda? Iya, urutan pertama kan angkanya 1. Kalau misalnya kalau rumus yang seperti ini saya biasanya ngeceknya kayak gitu. Tapi kalau yang lain ya boleh seperti Bu Dewi diganti tadi. Bu. N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 2 hasilnya 41 berarti ya rumusnya sudah cocok. Ya. Oh iya, Ya. ini cara Iya. ngeceknya ya, Bu. Iya, Iya. ngeceknya. Ya, benar Ibu. Untung ya ini jawabannya A ya. Kalau misal di E, Kalau yang di D lebih lama, Bu. Coba semua. Dicoba Iya, semua, nggak apa-apa, Bu. memang dicoba semua, tapi ya tergantung orangnya sih, maksudnya mana yang mau lebih cepat. Iya. Kalau pakai rumus tuh biasanya kalau suruh mencari rumus, kalau saya lebih cepat kayak gitu. Tapi kalau Dicocokkan. dicocokkan, oh misalnya Iya. ini sudah ketemu ya berarti yang lain enggak usah dicari. Kalau Iya. misalnya Kalau di A dia bagus Bu, tapi kalau dia berada di option E jadi ya enggak coba semua masalah. ya. ya. Jadi cari yang Ibu, cari suku mau pertamanya tanya, dulu. yang Ya. D itu kalau 3 kali 1 3 tambah 41 44 juga hasilnya? Enggak tahu ya, betul. 3 kali tambah 41 ya 44. 4. Ya, Yang B itu berubah hasilnya ya. 44 juga itu. 44 juga ya. Yang B juga Iya, gitu. Gimana kalau 44 ya. seperti itu? Yang B juga. Betul. Iya, Jadi itu. harus kembali ke rumus lagi, Pak. Balik ke rumus. Iya, rumus memang harus kembali karena lagi ke maksudnya rumus. Optionnya sudah yang dirumuskan. yang bisa jadi A ya Pak. Kalau Ya, misalnya sama. option D itu diganti 2, suku kedua, 3 kali 2 6 tambah 41 47 berarti udah tidak cocok ya. Iya. Cocok. Iya benar. Jadi kalau A dan D kita nyoba satu suku itu memang sama kan? Hasilnya sama. Sama. Kalau yang A Bu, misalnya dicocokkan ya, misalnya yang A cocok enggak? 42 dikurangi 6.
Berarti 47 kurang 6 berarti 47 kurang 6 berarti 41 benar. ya cocok. Ya. Iya. Kalau sistem coba-coba kelemahannya seperti ini, Bu. A dan B, Ya. saat dicoba suku pertama hasilnya sama. Tapi saat dicoba suku kedua itu hasilnya tidak sama gitu kan. Jadi kita harus mencoba sampai suku keberapa gitu kan. Iya. Ya, tapi saya berharap Bapak Ibu nanti dimudahkan soal ujian. Amin, amin, amin. Soalnya yang mudah aja. Jadi yang lebih akurat itu yang pakai Ya, rumus. soalnya yang kita mengerti, Bu. Benar. Kalau yang mana mudah nanti, Bu? belum Yang tentu mudah paham. bagi orang lain Paham nanti. kemana? Pahamnya kemana? Itu yang dipakai. Kalau Ibu cocok ya. Ya mungkin cara alternatif Ibu barusan untuk darurat, Bu. Iya benar, Kalau Pak. kalau waktunya enggak nyampe biasanya cepet pakai itu. Ya, itu boleh itu. Option itu boleh itu. Kadang saat kita bingung itu rumus itu hilang gitu ya, Pak. Ya benar, Bu. Iya, betul. Kadang kita lupa suku ke N-nya, rumusnya kita lupa kan akhirnya aduh caranya gimana ya cepetnya kayak gitu. Akhirnya coba-coba Tapi ya, yang Bu. yang cepet itu tadi yang A, B sama D itu sama kan? Ya suku keduanya kan nggak sama tadi. Iya berarti lebih lama kalau Dua, yang satu dan lebih dua, Bu. keduanya. Keduanya enggak sama. Yaitu anu cuma alternatif aja. Kalau teman-teman ya paling enak pakai rumus. Kalau saya kalau Balik ke waktunya rumus itu untuk sama darurat aja. lagian saya kadang lupa rumusnya UN ya. Saya Emergency cari aja. itu ya alhamdulillah bener. Ya, baik kita lanjut sampai nomor 15 ya, Bapak Ibu ya, kurang 3 soal. Nomor 12. Bu Setio Sutami. Bu Setio. Bu Latifah. Orangnya. Bu Yuni. Siap, Bu. 12 kan pola bilangan berikut. 2, 4, 9, 5, 7, 90, 11. Untuk bilangan ke-9 dan 10 di pola di atas. Bapak Ibu, ini adalah pola bilangan. Tidak pakai rumus, tidak pakai suku ke N lagi. Ini bisa ditebak sesuai pola yang berurutan. Kita hanya mencari suku ke 9 dan 10 di sini. Ini merah, kemudian yang ini hijau. Kira-kira ini polanya gimana? Yang merah. Yang kedekatannya dulu, Bu. 24. Tambah Yang 2. merah prima. Yang merah tambah 2. Ya, tambah 2, tambah 3. 2 tambah 3 Berurutan. tambah Bilangan 4. prima, bilangan prima. Bukan prima, Pak. Tambah. Ya konstan ini. 1, Saya nggak jawab prima, Bu. Limo. Nah, 4. 4. 4 tambah 5. Dia naik 1-1. Oh iya tambah 5. Berurutan berarti. Ya. Berarti Nanti tambah kalau tambah 6. 5, berarti hasilnya berapa, Bu? Suku ke 9? 16. 16. 6. 16. Lalu suku ke 10? Ke 10 berarti min 5. Men 5. Min 5. Min 10. Min 80. Min 5. 80. 80.
tetap min 5 ya? Min 5 semua ya. Oh ya, min 5 semua. semua. Berarti 80. Berarti berapa? 80. Berarti 80. 80. Berarti yang hijau 80 ya. Yang merah 16. Berarti suku ke-9-nya 16, suku ke-10-nya 80. Oh, 80. Ya. Udah habis. Alhamdulillah. Mana pilihannya? Iya, pilihannya nggak ada tadi, Pak. Oh, pilih sendiri. Bu Dewi mau tanya, kalau yang tadi misalnya suku ke N itu kan masih kecil ya, misalnya suku ke 250 berarti tinggal memasukkan ya angkanya ya, N-nya masukkan 250 gitu. Iya, Bu, benar. Yang sulit kalau sudah menentukan pola bilangan tapi itu bersusun. Seperti ini kan pola bilangannya bersusun. Ada jarak. Ya, pakai dua. Iya, ada dua pola. Ada 2 pola, Bu. Jadi kita harus benar-benar teliti. Itu ada pola enggak? Tiap 2 angka, tiap 3 angka, loncat berapa, itu pasti ada pola khusus. Ini saya yang beri warna merah. Ini kan jarak 1 angka baru dia berpola, ya kan? Kemudian yang hijau juga memiliki pola tertentu. Jadi mereka punya ini ya, jalan masing-masing. Kalau saya, Bu, kalau saya melihatnya 2 ke 100 kan terlalu jauh jaraknya. Jadi kita cari kedekatan angka itu 24 berarti polanya. Ya, kalau saya. Iya, cara membuat polanya. Yang terdekat ya, Bu. Ya, yang terdekat. Dikondisikan. Dikondisikan. Ya. Iya, benar memang, Bu, harus dikondisikan, dilihat dia mempunyai kekerabatan. Pola susun. Iya, benar. Ya, sudah itu Bapak Ibu. Soal nanti saya share di grup. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Mau tanya, Bu? Amin. Ya, Bapak. Bu Dewi, Jember mana, Bu? Saya Jember juga lah, Bu. Saya Jember. Ini tanyanya privasi banget. Itu ketemu. Oh, enggak, ini sama satu kota, satu kabupaten, Bu. Saya Jember juga. Saya Arjasa, Pak. Oh, utara dan selatan, Bu. Saya. Walah, Bu Dewi Arjasa. Saya Roxy, Bu. Mangli, Roxy. Oh, di Roxy. Pak Ya. siapa? Pak siapa? Pak Yulianto. Pak Yulianto, Bu. Pak Yulianto. Pak Yulianto. Ya. Ini peserta PPG baru. Oh, bukan retaker saya, Bu. Doakan semoga retaker berikut ini lulus, Bu. Oh iya Pak, amin amin. Semoga lancar. Semuanya lulus, yang tetap Lulus semuanya. Amin. Hari ini yang ikut belajar dari calon PPG ada? Ada. Ya, jadi calon Bapak Ibu retaker, kita ada teman baru, mereka calon peserta PPG tahun 2022. Jadi mereka bergabung bersama kami bimbel rumah guru. Jadi Bapak Ibu retaker bisa memberitahu pada teman-temannya yang akan ikut PPG tahun ini bisa bergabung dengan bimbel kami. Nanti kami akan ada belajar bareng seperti ini, soal-soal tes akademik dan juga bimbingan proses perkuliahan nanti PPG. Jadi kita ada pertemuan khusus rutin ya Pak di bimbel kami, sekaligus promosi nih Pak. Salam ya Pak Yulianto untuk teman-teman di Kaliwaten. Siap, Bu, siap. Ya. Ini saja sudah mulai. Saya kembalikan ke Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Dewi atas penjelasan materi pada hari ini ya. Semoga apa yang sudah disampaikan Ibu Dewi
bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga ingatan kita kekal ya dengan materi yang sudah kita terima tadi. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi di hari berikutnya ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Dewi dan Bu Dewi.